Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 orang anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 orang anggota DPRD terpilih akan melakukan sumpah janji jabatan yang akan berlangsung di gedung ini, DPRD Lampung Tengah, pada tanggal 19 Agustus 2024. Harapan masyarakat akan mulai diwujudkan sejak dimulainya pelantikan esok hari. Seperti apa persiapannya? Ikuti dialog khusus bersama saya Ai Bonamana di Davika TV. Menindaklanjuti hasil dari rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah pada pemilu legislatif yang diadakan pada tahun 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Andes Iksan MSI, yang kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai seperti apa persiapan pelantikan anggota legislatif yang akan dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2024 besok. Halo Bapak Iksan, selamat siang. Selamat siang. Oke, Bapak apa kabar nih Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, Bapak Iksan, ada yang mau memanggil Bapak dengan Bapak Ican. Sebenarnya itu sapaan akrab atau bagaimana Pak? Ya, saya dari kecil memang dipanggilnya Ican. Oh, Bapak Ican ya Bapak ya? Kalau panggilan saya itu biasanya di sekolah. Di sekolah. Tapi kalau sudah akrab dia manggil tetap Ican. Oke, jadi kita manggil Bapak Ican nggak apa-apa Pak ya? Oke. Bapak kan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah ya Bapak ya? Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak Bapak menjabat sebagai Sekretaris DPRD Lampung Tengah? Saya itu dilantik di Lampung Tengah itu tanggal 1 Oktober 2022. Oke. Jadi lebih kurang sampai sekarang hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Sudah memasuki tahun ketiga ya Bapak ketiga, ya? betul. Bapak mengemban tugas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Tapi kalau boleh sedikit tahu nih Bapak ya, cerita-cerita ke pemirsa di rumah, sebenarnya perjalanan karir Bapak nih dari awal sampai akhirnya menjadi Sekretaris DPRD itu seperti apa sih Pak? Dimulai dari mana Pak? Ya sebenarnya saya dulu kan, kalau sedikit cerita tentang perjalanan menjadi pegawai negeri lah istilahnya. Dulu saya tamat SMA itu saya mencoba mendaftar di sekolah, yaitu di sekolah kedinasan di STPDN di Bandung, Jatinangor, tahun 95. Terus saya lulus 99, bekerja di Lampung Tengah ini memang. Penempatan pertama saya di Kecamatan Kalirejo sebagai kasih pemerintahan dulu, tahun 2000. Saya sudah di situ. Kemudian sekolah lagi ke IIP Jakarta, terus lulus tahun 2001 ke provinsi, tapi kemudian saya ditarik ke provinsi di Biro Perlengkapan. Sehingganya tahun berjalannya waktu saya memang lebih banyak dinas di sekretariat DPRD. Oke. Ya, saya sempat jadi kabak persidangan, terus kemudian menjadi kabak humas, dan terakhir memang saya mengikuti JPPT di Lampung Tengah. Kira-kira seperti itu. Cukup panjang dan berpindah-pindah ya Bapak ya? Ya banyak, saya juga sempat jadi kepala Samsat di Mesuji, di Biro Perlengkapan, ya banyak, kalau diceritain nggak selesai gitu. Tapi Pak, boleh nggak kasih tahu dari banyak lokasi yang Bapak ditugaskan Pak, yang paling menyenangkan di mana Pak? Ya semua harus menyenangkan, cuman yang paling memang sepertinya saya dilahirkan di sekretariat DPRD. Saya sudah mungkin sudah 9 tahun saya termasuk di Lampung Tengah. Ya, sudah lama sekali memang, lumayan lah. Tapi Bapak kan dari awal sudah memasuki dunia pemerintahan nih Bapak ya? Betul. Sebenarnya hobi Bapak apa sih Pak? Ya kalau hobi ya memang saya lebih senang di pemerintah. Kalau hobi ya saya senang main futsal segala macam. Olahraga tapi sebenarnya ya? Benar. Oke. Tapi sebelumnya dulu waktu sekolah ada nggak pemikiran sebenarnya pengennya profesinya ini nih bukan di pemerintahan, atau emang udah dari di sekolah memilih di pemerintahan? Memang memilih pemerintahan karena saya kan sejak tamat SMA ikut tesnya ya tes sekolah kedinasan yang pemerintahan pasti lulus. Oke. Jadi memang sudah memutuskan dari sekolah ya Bapak ya? Dari tamat SMA memang saya mau masuk sekolah yang langsung kerja lah istilahnya. Maka masuk kelasnya di STPDN di Jatinangor, lulus tahun 99 dan langsung ke Lampung Tengah. Apakah perjalanan karir yang Bapak lakukan itu Bapak turunkan ke anak-anak Bapak atau seperti apa Pak? Enggak, anak saya kebetulan, anak saya 4, yang tua sudah
di Airlangga, di Universitas Airlangga di kedokteran, sekarang lagi koas. Yang kedua juga sudah di kedokteran, jadi nggak ada yang ngikuti saya. Nggak ada yang ikut di pemerintahan Nggak ya, ada, Bapak ya? belum. Kan Bapak tidak meminta atau bagaimana, Pak? enggak, mereka maunya di kedokteran ya sudah, orang tua kan support aja. Hanya mensupport ya, Bapak ya? Betul. Oke, Bapak kan sudah memasuki tahun ketiga Bapak ya, Ya. menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya tugas Bapak ngapain sih Pak sebagai sekretaris? Mungkin masyarakat di rumah kan pengen tahu, termasuk saya juga Pak pengen tahu. Ya sebenarnya tugas sekretaris DPRD ini kan melayani anggota DPRD dalam mencapai fungsi mereka. Jadi kita ini mempersiapkan SDM yang ada di sekretariat dewan, Iya. terus mengelola anggaran yang ada di sekretariat dewan untuk mencapai tujuan dari fungsi dari DPRD sendiri. Oke, tugas-tugasnya seperti itu ya Bapak ya? Ya, kita hanya melayani lah intinya begitu. Kita bertanggung jawab terhadap mereka. Oke, nah ini juga mungkin pertanyaan dari sebagian masyarakat Pak. Sebenarnya sekretaris DPRD Lampung Tengah itu bagaimana proses pemilihannya? Atau memang sudah ditetapkan dari kepala daerah Pak? Enggak, kalau sekarang kan kita setiap mau menduduki jabatan harus ikut CPPT. Cuman memang di DPRD ini beda. Kalau sekretaris DPRD ini selain memang harus persetujuan bupati, juga harus melalui persetujuan dari pimpinan DPRD. Jadi kita punya surat lagi untuk diusulkan itu harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD. Oke, jadi ada semacam surat rekomendasi ya Bapak ya? Rekomendasi kalau kata orang. Jadi nggak bisa kita hanya eksekutif yang setuju, legislatif tidak setuju, nggak bisa juga. Oke. Dia harus dua-duanya. Tapi untuk menjadi seorang sekretaris DPRD Pak, apakah harus memiliki perjalanan karir yang cukup panjang kayak Bapak Ihsan atau seperti apa Pak? Kalau itu kan sebenarnya syarat pegawai negeri itu kan pangkat. Oh pangkat ya Bapak dan ya? pengalaman aja. Kalau syarat lainnya enggak, ya itu hanya kalau pangkatnya sampai silakan ikut JPPT yang linear gitu aja. Tapi untuk masa jabatan sendiri seperti apa Pak? Ada ditetapkan atau seperti apa? Ya biasanya setelah 5 tahun nanti kita ukom lagi. Masih layakkah, masih bisa diteruskankah? Gitu. Kita harus ikut ukom lagi di tahun kelima. Tentunya dengan rekomendasi yang sudah Bapak katakan tadi ya Pak ya? Ya, dia harus ikut ukom lagi untuk apa terus, apa gimana. Oke, nah Bapak selama Bapak menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kendala seperti apa nih yang Bapak alami dalam pekerjaan Bapak? Apakah semuanya berjalan dengan lancar Pak atau ada kendala? So far ya lumayan lancar, cuma memang kita ini kan kekurangan SDM terutama yang ASN, karena kurang sekali di sini ASN-nya. Ya mungkin karena sudah ada yang pensiun dan kita kan sempat moratorium yang lama kemarin itu, jadi kita memang kurang. Cuma sudah dibantu dengan PTHL ya lumayan ngebantu itu. Oke, jadi memang mungkin dari SDM-nya sendiri ya Bapak ya? Ya bukan personilnya, bukan kemampuannya. Kemampuan sih rata-rata ya. Personilnya gak ada gitu. Memang sekarang di sini memang 2 kosong istilahnya. Untuk ngisinya belum ada. Oke, jadi belum ada ya Bapak ya, Ya, untuk betul. mengisi hal-hal tersebut. Oke Bapak, kita masih akan berbincang-bincang lagi Bapak ya, mengenai seperti apa pelantikan dan juga prosesinya yang akan dilangsungkan pada hari Senin besok Pak, 19 Agustus 2024. Tapi setelah jeda berikut ini Bapak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus. Kecepatan ya? Rudy adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk. Rudy, Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? apa kabar, Dut?
Alhamdulillah baik. Wih Rugi, gak nyangka sekarang lo kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah Andre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya Dut, lu bisa kayak gini. Padahal dulu gue pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin gak becus, egois lo. Gue sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Lu gimana apa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu. Ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter. Masih di dialog khusus bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ihsan MSI ya Bapak ya, Ya, atau betul. panggilan akrabnya Bapak Ican. Oke Bapak, tadi kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita di dialog khusus ini Pak. Tadi Bapak sempat katakan bahwa tugas Bapak itu memberikan pelayanan ya Bapak ya, Ya, betul. kepada anggota DPRD. Tapi kalau boleh tahu masyarakat pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya pelayanan seperti apa sih Pak yang Bapak berikan? Apakah terbagi-bagi atau seperti apa Pak? Jadi gini, kalau fungsi dari DPRD itu kan ada 3 fungsi. Ya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, sama fungsi pengawasan. Jadi tugas kita sebagai sekretaris DPRD itu membuat fungsi itu berjalan dan tercapai tujuannya. Misalnya legislasi atau pembuatan peraturan daerah. Jadi kami di sekretaris DPRD itu kan ada bagian persidangan namanya. Di persidangan itu ada di bawahnya perundang-undangan, pesubaknya. Jadi dari mulai
perdanya diusulkan di dalam Perda tahun berjalan, siapa OPD-nya, bagaimana stakeholder terlibat, itu Iya. kita yang menyiapkan sampai dengan nanti terjadinya sidang paripurna pengesahan. Iya. Gitu. Oke, itu untuk pelayanan-pelayanan Bapak ya. Ya. Biasanya untuk pengajuan-pengajuan seperti itu Pak, dari pengajuan sampai dengan pengesahan tuh butuh waktu berapa lama sih Pak? Itu ya tergantung, namanya di sini lembaga politik ya. Iya. Jadi kita nggak bisa berpatokan, kita hanya membuat SOP istilahnya. SOP-nya setelah Perda terbentuk, kita jalankan itu hanya SOP. Iya. Jadi ya, berharap dalam target 1 tahun, misalkan targetnya 5 perda atau 10 perda, ya selesai. Tapi kalau waktunya tergantung dinamika politik di sini. Oke. Karena kita kan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif itu harus tercapai. Nah, disitulah tugas sekretaris DPRD supaya selaras dan sejalan mencapai tujuan. Gitu. Oke, tapi dari pengalaman Bapak paling lama waktu pengesahan dalam sebuah ajuan itu berapa lama Pak? Paling lama? Ya nggak ada paling lama, sulit dijawab itu. Kadang bisa setahun, akhirnya ditarik kembali, bisa juga 3 bulan. Sudah selesai ya Bapak Selesai, ya? gitu. Tergantung kepentingannya. Kepentingan maksudnya kepentingan masyarakatnya seperti apa? Mendesak atau tidak? Terus ada yang lebih penting tidak? Misalkan ternyata sedang membahas APBD harus dibahas, itu biasanya tertinggal sebentar. Cuman tetap harus tercapai apa tujuan dari Perda tahun itu. 10 perda, 10 perda gitu. Oke, berarti kayak semacam memprioritaskan yang penting terlebih dahulu Pak ya? Ya, prioritas pembangunan yang ada. Jadi kita nggak boleh keluar dari perda yang ada. Oke. Nah, Bapak kan sebagai sekretaris dewan, apakah Bapak sendiri di sini atau emang ada tugas-tugas bagian-bagian lagi sih Pak sebagai sekretaris dewan? Di DPRD kita di sekretariat ini ada 4 bagian. Yang pertama di bawah saya itu namanya bagian umum. Oke. Ya, bagian umum, kemudian bagian fasilitasi, kemudian bagian persidangan. Dan terakhir ada bagian keuangan yang mengelola keuangan gaji anggota itu ada di situ. Oke, jadi memang ada bagian-bagian masing-masing ya ada 4 Bapak ya. bagian di sini. Ya. Oke Pak, kita kembali lagi masalah pelantikan yang akan kita lakukan nih Bapak di tanggal 19 Agustus 19, mendatang. ya. Tapi sebelumnya masyarakat juga pengen tahu Pak, sebenarnya fungsi dari DPRD itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, saya bilang tadi bahwa fungsi DPRD itu secara garis besar ada 3. Fungsi legislasi namanya, itu fungsi pembentukan peraturan daerah. Jadi anggota DPRD bersama pemerintah itu membuat suatu peraturan daerah yang akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Di Lampung Tengah khususnya. Kemudian yang kedua itu fungsi anggaran. Tapi untuk yang tadi sebelumnya Pak, contohnya ada nggak Pak? Mungkin yang masyarakat bisa, oh iya ternyata ini ya fungsi legislasi gitu. Ya, misalkan kita ada perda yang mengatur tentang UMKM, ada perda, ya banyak perda pajak, ada banyak. Sulit, banyak sekali kan. Oke. DPRD sudah lama terbentuk, perdanya pasti banyak. Sudah banyak. Saya nggak hafal. Kalau untuk fungsi yang kedua tadi Pak, Bapak katakan fungsi pelayanan ya Bapak ya? Bukan. Kita kan melayani. Kalau fungsi dewannya tadi berarti kan fungsi legislatif, ada lagi fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Ya, fungsi anggaran itu dari mulai penyusunan anggaran, kita melayani. Misalkan rapat antara badan anggaran, di DPR ada namanya badan anggaran. Jadi badan anggaran bersama TAPD rapat, nanti memanggil stakeholder, OPD, kita yang melayani, kita kapan rapatnya, jam berapa rapatnya, terus siapa yang duluan rapat, itu kita yang atur. Yang memutuskan intinya, ya Bapak ya? kita menyiapkan yang seperti itu. Oke. Lalu Bapak, kalau boleh tahu sih Pak, sebenarnya di Kabupaten Lampung Tengah sendiri ini ada berapa banyak dapil sih Pak? Dapil di kita di Lampung Tengah ada 5 dapil, dapil 1, dapil 2 sampai dengan 5. Gitu. Oke. Kan kemarin setelah pemilihan legislatif ini sudah terpilih ya Bapak ya 50 orang yang dipercaya oleh masyarakat Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, partai yang paling mendominasi yang menduduki kursi di gedung DPRD Lampung Tengah. Pemenang pemilihan legislatif kemarin tahun ini tuh Golkar.
paling banyak Partai ya Golkar ya, Golkar Bapak yang ya? kemudian yang kedua itu Gerindra, yang ketiga itu PKB. PKB, oke. Ada berapa jumlah partai yang berhasil memasuki gedung DPRD, Pak? Oh, Kurang lebih. ada Golkar, Gerindra, kemudian PKB, PKS, Nasdem, PAN, terus ya sepertinya ada 7 kalau nggak salah. Oke. 7 fraksi kan. 7 fraksi. Iya. Oke, untuk fraksi-fraksi yang berhasil masuk, apakah sama dengan periode lalu, Pak? Dengan periode yang ini? Ya sama, fraksinya masih 7 sepertinya. Begitu juga yang mendominasi? Mendominasi beda. Tahun kemarin kan PDI mendominasi sekali kan. Tahun ini Golkar yang Bergeser sangat ke mendominasi. Golkar ya? Ya, kalau itu kan dinamika politik. Betul. Oke, Bapak kalau boleh tahu juga nih Bapak, sekarang ini siapa sih Pak Ketua DPRD Lampung Tengah, dan karena ini sudah memasuki masa transisi Bapak, Ya. siapa yang menjadi ketua sementara Pak? Jadi mekanisme ketua itu kan sampai dengan hari ini ketua DPRD masih Pak Sumarsono dari PDIP, tapi nanti di tanggal 19 atau saat pengambilan sumpah janji itu, disitulah akan berganti dari pimpinan definitif yang periode sebelumnya kepada pimpinan sementara dulu deh. Jadi pimpinan sementara itu nanti diambil dari 2 pemenang tertinggi Oke. dari partai. Jadi bukan kemungkinan, sudah pasti besok itu pimpinan sementaranya itu dari Golkar, kemudian yang wakil pimpinan sementaranya itu nanti dari Gerindra. Gerindra. Ya. Kalau boleh tahu siapa Pak namanya? Apakah boleh iya. di-share nih ke pemirsa? Nggak apa-apa kan, sudah ada surat dari partai yang ke kami. Nanti ketua sementaranya itu Pak Febri, terus ke wakilnya itu Pak Ilyas. Bapak Febri dan juga Dari Bapak Golkar dan Pak Ilyas dari Gerindra. Oke. Nanti tunggu tanggal 19, tanggal mainnya. Waduh, penasaran nih. Oke Pak, itu kan sebagai ketua sementara pada Ketua masa sementara. transisi ya Bapak ya. Iya. Terus untuk pemilihan ketua DPRD-nya lagi nih Pak, untuk menetapkannya lagi itu tanggal berapa Pak? Oh, itu masih. Jadi gini, mekanisme di Dewan itu setelah terpilih ini kan mereka ada sumpah janji tanggal 19 itu kan. Sumpah janji. Setelah sumpah janji nanti ada orientasi dulu. Oke. Mereka harus orientasi dulu kita nanti orientasi tanggal 9 September. 9 Oh, agak jauh ya Bapak ya? Ya, 9 September. Ya enggak lah. Ya, Kan sudah kurang ada lebih, ketua sementara kan. iya. Setelah 9 September orientasi, baru nanti mereka membentuk tata tertib dulu. Iya. Ada tatip yang dibentuk dulu, setelah tatip baru pemilihan ketua. Dan bukan pemilihan ya sebenarnya, kan sudah dia tidak pemilihan, mereka di partai masing-masing mekanismenya. Iya. Nanti ada pemilihan ketua definitif dan kemudian AKD. AKD lah istilah kita itu AKD. Baru bisa buat AKD-nya. Baru normal lah, seperti biasa. Oke, jadi seperti itu ya Pak untuk prosesi pemilihan. Ya, bukan kayak yang dibayangkan. Mungkin masyarakat membayangkan di dalam gedung parlemen voting, enggak seperti itu. Kita sudah ada undang-undangnya bahwa pemenang pemilu itu ketua DPRD-nya. Oke. Sampai dengan hari ini tapi ya. Saya nggak tahu nanti apa dirubah MD3-nya, nggak tahu kalau itu. Dan itu dengan masa jabatan yang sama Bapak ya? Masa 5 jabatannya 5 tahun. Oke, 5 tahun berarti sampai periode tahun 2029 ya Bapak? 2029 jika tidak di PAW. Nah, PAW sendiri itu seperti apa Pak? Kalau PAW itu banyak ragam. Ada yang memang biasanya kesalahan dari si anggota sendiri atau memang berpindah partai, banyak yang mendasari dia diganti, dan biasanya internal partai itu. Oke. Atau tersangkut masalah hukum, itu dinamika biasa itu. Oke. Tapi Pak untuk periode tahun kemarin Pak, adakah anggota partai yang mengundurkan diri Pak dari jabatannya? Kalau sepanjang yang saya tahu belum ada. Belum ada yang mengundurkan Belum diri ya ada. Bapak? Paling yang tersangkut masalah hukum ada, gitu. Terus meninggal dunia, itu aja. Ya. Nah, untuk yang kursi, berarti kan kursinya kosong nih Pak. Bagaimana tuh tugas yang sudah diemban kalau kursinya kosong? Dilimpahkan atau bagaimana Pak? Terhadap anggota ya diganti di PAW dia kan. Ada pasti langsung nanti ada pengganti dengan mekanisme yang sesuai undang-undang yang berlaku. Dari partai yang sama? Partai yang sama. Oke. Enggak.
dia partai yang sama. Oke. Oh seperti itu jadinya Bapak ya. Ya, Jadi sejauh ini untuk periode kemarin itu semuanya benar-benar mengemban sesuai masa jabatannya Bapak ya, 5 tahun nih Bapak 5 ya. tahun. Tidak ada yang mengundurkan diri. Nggak ada. Oke. Iya, pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa persiapan pelantikan pada tanggal 19 Agustus besok, tapi setelah jeda berikut ini Bapak ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Andes Iksan, MSI. Saksikan pagelaran wayang kulit Semalam Sentuh hanya di Dapika TV setiap hari Sabtu malam Minggu dari pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bersama dalang-dalang kondang yang kreatif dalam mengemas cerita-cerita yang menarik sebagai tontonan dan tuntunan. Mari saksikan acara ini didukung oleh Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Rudi adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk. Rudi, Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? apa kabar Rud? Alhamdulillah baik. Wih Rudi, gak nyangka sekarang lu kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah, Andre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya Rud, lu bisa kayak gini. Padahal dulu gua pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin gak becus, egois lo. Gua sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Mantap, gacor, gacor betulnya bro. Mantap. Kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Ya nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Iya, masih di
program dialog khusus bersama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ihsan MSI, Bapak ya. Ya. Kita masih udah ngobrol-ngobrol tadi Pak sebelumnya seperti apa sih perjalanan karir Bapak sampai dengan mengetahui fungsi-fungsi dari anggota DPRD ya Bapak ya. Nah kali ini Bapak mengenai pelantikan yang akan diselenggarakan pada Senin besok tanggal 19 Agustus 2024 Pak. Karena memang sudah beberapa jam lagi, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa persen Pak persiapannya? Oh sudah hampir 100%. Masalahnya sudah hampir jam 3. Iya. Besok kita istilahnya tinggal menunggu menitnya aja. Tinggal menunggu menit ya Bapak. Jadi sudah 98%. Iya, ini tinggal perapihan aja istilah saya itu. Oke. Kita sudah gladi sudah, keamanan sudah, kelengkapan lainnya sudah. Ya, sudah 90% lebih. Oke. Tapi kalau boleh tahu kemarin gladi resiknya di tanggal berapa sih Pak? Gladi resiknya kita kemarin di hari Kamis. Di hari Kamis. Di hari Kamis kita sudah gladi resik. Nanti di hari Senin itu pagi-pagi itu hanya gladi yang terhadap yang ini aja, yang pimpinan sementara, terus perwakilannya, itu aja, paling itu aja. Jadi anggota DPR-nya kemarin belum datang ya? Udah datang juga, lengkap. ikut gladi resik yang juga? Yang baru ya, sudah lengkap, 50-nya harus datang, karena gitu gladi. Gladi resik, oke. Nah untuk kapan waktu detailnya Pak pelaksanaan tersebut? Kalau mungkin orang-orang tahu tanggal 19 Agustus, tapi kan kita nggak tahu di jam berapa, dan berapa lama sih Pak biasanya untuk pelantikan tersebut berlangsung? Jadi sebenarnya itu bukan pelantikannya, itu namanya sumpah janji. Pengucapan sumpah janji. Dia itu namanya pengucapan sumpah janji. Kalau Dewan itu kan dia pengucapan sumpah janji itu besok itu undangan kita jam 8. Jam 8 pagi, oke. Kalau mulainya biasanya sampai undangan lengkap jam 10 kita akan mulai. 10 itu kita harus sudah mulai. Paling lama dia 1,5 jam sampai 2 jam lah. Oke. Tergantung keadaan besok. Biasanya sepanjang pengalaman saya itu 1,5 jam dia pengambilan sumpah janji itu. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang telat gitu Pak, udah di jam 10 ditungguin nggak datang tuh, pernah nggak sih Pak terjadi hal seperti itu? Belum. Biasanya mereka kan antusias. On time ya Bapak iya, ya? karena kalau mereka tidak disumpah janji, nunggunya lama lagi nanti. Betul. Nggak bisa, karena dia harus sudah ada akadi dulu. Oke, betul. Nunggu akadi kan lama. Tapi kalau untuk misalnya ada yang berhalangan hadir Pak, itu apa yang terjadi Pak? Dan dia benar-benar tidak bisa ikut gitu? Ya dia harus diambil sumpah janji, nggak bisa enggak. Tetap harus datang apapun yang terjadi Pak? Iya harus. Kalau enggak dia belum jadi anggota dewan. Sejak betul. Diambil sumpah janji. Dan belum bisa mengemban tugas ya Bapak ya? Ya belum ada haknya. Iya. Haknya kan sayang nanti kalau lewat. Oke. Nah itu kan berlangsung selama kurang lebih tadi Bapak bilang 2 jam. Artinya setelah itu mereka sudah sah dan sudah mulai punya wewenang ya Bapak ya? Ya. Bisa dikatakan seperti itu atau seperti apa Pak? Ya tapi setelah sumpah janji kan orientasi dulu mereka. Berapa lama orientasi Pak? 2 minggu. Cukup lama ya Bapak ya? Wah kan harus dari mereka kan semua dari latar belakang yang berbeda kan. Iya. Jadi nanti itu diorientasikan banyak yang dipelajari, bagaimana menjalankan fungsi mereka, bagaimana nanti mereka didudukkan di dalam AKD itu. Nanti diorientasi itu semua. Oke, orientasi kan artinya ada penilaian Bapak ya? Enggak, dia belajar lah lebih tepatnya aja. Nanti yang apa yang akan mereka lakukan itu. Ya ada bukan penilaian gitu. Ya apa yang akan mereka lakukan di menjadi anggota dewan. Oke. Karena kan ada yang baru. Iya, kita kan cukup banyak nanti yang baru. Karena yang lama itu 24 orang. Ya yang anggota yang lama, yang periode kemarin. Oke. Periode yang akan datang ini yang baru 26 kan cukup banyak. Nah, kan kalau tahun kemarin itu 50 orang Bapak ya untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk tahun ini apakah jumlahnya sama atau ada penambahan jumlah Bapak di gedung DPRD ini Pak? Oh sama dia. Sama Bapak tetap ya? 50 dia. Tetap 50. Kalau untuk jumlah itu apakah ada semacam kayak penambahan nggak sih Pak dalam sejarahnya Pak? Iya, itu kan banyak faktor yang berpengaruh terhadap penambahan kan. Jumlah penduduk bertambah gitu. Itu ada ininya sendiri. Oke. Kalau ini sudah 50 ini
sudah maksimal di Lampung Tengah. Oke, sudah maksimal ya Bapak. Berarti ada 50 anggota DPRD yang akan dilantik besok ya Bapak ya, tanggal 19 Agustus 2024. Dalam pelantikan tersebut Bapak siapa saja yang hadir Pak? Atau orang-orang yang boleh masuk ke gedung ini Pak? Kalau nanti yang di gedung ini nih, yang anggota lama dan anggota baru. Nanti kita bisa lihat ini anggota lama duduk ke sebelah mana, anggota baru sebelah mana. Jadi diharapkan yang lama hadir. Oke. Walaupun kan yang lama juga jadi yang baru tadi itu. Betul, tetap jadi anak baru ya Bapak ya? Ya, jadi hanya 70 sekian orang lah di dalam ini nanti. Oke. Dan nanti yang di belakangnya itu pendamping masing-masing. Kalau istrinya dilantik berarti suaminya. Itu yang di dalam hanya itu. Sama dengan undangan Forkopimda. Oke. Nah, untuk tamu undangan sendiri Pak, selain Forkopimda ada yang lain Pak? Ada. Yang akan ikut dalam pelantikan besok Pak? Ya, tapi mereka di luar. Tidak masuk ke sini Bapak ya? Ini di sini hanya Forkopimda, OPD dan yang dilantik sama pendamping. Oke. Lalu untuk dari pihak swasta sendiri Pak, adakah undangan dari DPRD ke pihak swasta agar datang ke sini Pak? Ada, kita ya misalnya dari bank ada kita undang Bank Lampung, Bank Rajasa, bank yang ada di Lampung Tengah, terus dari perusahaan-perusahaan ada. Oke, jadi tetap diikut sertakan ya Bapak ya? Harus ikut. Ini kan anggota legislatif harus ikut. Nanti mereka di luar. Oke. Nah, Bapak, kita ngomongin soal anggota DPRD yang terpilih, Pak ya. Mungkin pemirsa juga belum tahu, Bapak, apakah ada anggota DPRD yang lama yang terpilih kembali yang dipercaya masyarakat untuk tetap duduk di kursi DPRD, Pak? Iya, yang terpilih kembali itu dalam data kita ada 24 orang. 24 orang. 26 yang baru, kan 50 semuanya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin sedikit saja Pak yang disebutkan 3 anggota dewan yang terpilih kembali, mungkin pemirsa ada yang tahu dan kenal. Ya, wakil ketua atau pimpinan kan terpilih semua kecuali ketua. 3 orang pimpinan dari Gerindra Pak Firdaus, dari Golkar juga terpilih kembali pimpinannya Pak Yulis Heri, dari PKB juga Pak Muslim terpilih lagi. Terpilih kembali. Iya. Dipercaya masyarakat lagi ya Pak ya? Dipercaya masyarakat. Oke, Pak, besok itu kan acara pelantikan merupakan salah satu acara yang memang ditunggu dan banyak orang yang excited dengan acara tersebut Bapak ya. Ada berapa banyak personil yang ikut mengamankan acara ini Bapak? Dan dari instansi mana saja? Apakah hanya dari Polri atau dari yang lain-lain ada juga? Ya, kita sudah bersurat dan sudah langsung bertemu dengan pihak Polres. Kita sudah ketemu dan mereka sudah mengirimkan sprintnya. Ada 187 yang ikut mengamankan dari Polri, kemudian dari Pol PP sekitar 200. Wow, lumayan banyak sekali ya, karena kan pasti luar biasa ramenya besok itu. Maka kita mohon besok itu tertib semua biar acaranya lancar, datang lancar, pulang lancar gitu. Betul ya Bapak ya. Karena kan ini juga akan berdampak pada lalu lintas ya Bapak ya. Ya, dari perhubungan juga sudah kita libatkan. Nanti kantong parkir ada sebelah kiri, udah kita siapkan. Dan kemarin geladi, selain kita geladi dengan anggota dewan, kami sendiri kemarin geladi pengamanan, geladi parkir, semua yang saya lakukan. Jadi 2 hari kemarin semua sudah kita pantau ya Bapak ya. Ya, kita coba gimana parkirnya di mana, meletakkannya di mana. Udah semua kemarin. Udah semua. Jadi memang sudah benar-benar 99% ya Bapak ya. Karena ini tinggal hitung jam ya. Oke. Tadi Bapak sampaikan bahwa yang memandu sumpah adalah Ketua Pengadilan Negeri ya Bapak ya. Kenapa harus pengadilan? Apa memang sudah ditetapkan? Memang seperti itu sudah dari memang peraturannya seperti itu ya Bapak ya. Pengadilan karena dia memandu sumpah janji nanti. Hanya beliau seorang atau ada yang mendampingi lagi Bapak? Nanti rohaniawan biasanya. Gitu. Ya kan nanti agamanya apa, rohaniawannya ya kan sumpah janji. Ya seperti sumpah janji biasa. Ya betul. Oke Pak, kalau untuk soal prosesi selama kegiatan itu seperti apa Pak? Ada nggak Bapak sedikit memberikan gambaran ke pemirsa? Kalau pelantikan ini seperti ini loh prosesinya gitu. Ya kayak biasa pelantikan, pengambilan sumpah janji itu kan. Jadi ya seperti biasa lah kita. Dimulai dari memastikan absensi gitu Bapak ya? Oh ya nanti dari mulai geladi,
kemarin kan gladi, sudah selesai gladi, besok pagi kita gladi lagi, 50 orang itu hadir, mereka hadir, nanti ya sudah kita gladi lah, intinya itu aja. Oke. Berarti memang sudah sangat matang ya Bapak ya persiapannya ya. Sudah. Oke Pak, sampai detik ini Pak, apakah ada anggota yang mengkonfirmasi ketidakhadiran untuk pelantikan besok Pak? Ya, hadir semua. Hadir semua, dipastikan Harus hadir. hadir. Karena mereka kan menjadi anggota dewan setelah pengambilan sumpah janji, dan pasti mereka berusaha untuk hadir. Oke, dan mereka akan menjabat selama 5 tahun nih Bapak ya? 5 tahun sampai 2024. 2029. 2029 ya, maaf. Oke, periode 2024 sampai dengan 2029. Mudah-mudahan semua bisa mengemban tugas dengan baik ya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama seluruh masyarakat Lampung Tengah mendukung besok hari Senin jam 10 lancar acaranya. Betul. Tapi sebenarnya masyarakat umum boleh nggak sih Pak ikut datang atau sekedar kayak memberi bunga sebagai bentuk dukungan dan apresiasi datang ke gedung ini Pak? Ya. Nanti takutnya datang dihadang lagi sama pengamanan kan? Nggak, kalau kita boleh masuk karena keterbatasan tempat, jadi kita kan batasi. Ya, tapi kan kita siapkan di depan, nanti ada TV berlebar kan? Ada. Oh iya, ya, jadi bisa mereka nonton langsung Bapak ya? Iya, nanti langsung terkonek ke sini. Artinya masyarakat boleh datang? Boleh lihat, kalau langsung masuk sini nggak bisa kan? Boleh lihat dari luar ya Bapak ya? Kalau masuk nggak akan cukup. Oke. Karena pasti banyak sekali. Iya betul sekali ya. 50 dikali keluarganya kan nggak cukup. Betul. Ya mudah-mudahan apa yang sudah diemban mudah-mudahan bisa dikerjakan dan tidak ada semacam kayak bentuk kendala ada terjadinya kriminalitas seperti yang lalu-lalu ya Bapak ya. Karena kan sudah dipercaya oleh masyarakat Pak ya. Oh iya. Intinya kan semua harus mencapai tujuan yang baik. Oke. Pembangunan Lampung Tengah kan harus berkesinambungan, selaras antara eksekutif dan legislatif. Harapan kita semua. Betul sekali, dan juga masyarakat ya Bapak ya. Ya betul. Oke, karena memang sudah mencapai 99% Bapak persiapan ya. Mudah-mudahan kita doakan besok berjalan dengan lancar. Amin. Dan nanti kita akan sedikit keliling Bapak ya. Oh iya, boleh. Seperti apa sih ruangan pelantikan orang-orang yang dipercaya masyarakat untuk mengembangkan Lampung Tengah. Tetap di dialog khusus bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah Bapak Dr. Andes Iksan MSI. Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu. Ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter.
Nah, hush, mantap, gacor, gacor batunya bro. Mantap, Wah, mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Kalah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Saksikan pagelaran wayang kulit semalam suntuk hanya di Dapika TV setiap hari Sabtu malam Minggu dari pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bersama dalang-dalang kondang yang kreatif dalam mengemas cerita-cerita yang menarik sebagai tontonan dan tuntunan. Mari saksikan acara ini didukung oleh Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Menjelang persiapan untuk pelantikan anggota legislatif Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sudah mencapai 99%. Saat ini kita akan sedikit melihat-lihat ya Bapak ya. Seperti apa sih gedung yang akan menjadi saksi sejarah orang-orang yang dipercaya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Pak dalam mengemban tugas 5 tahun ke depan. Boleh ya Bapak ya? Boleh, kita boleh. sedikit room tour nih biar masyarakat di rumah juga tahu. Oh seperti ini gedung DPRD Lampung Tengah. Pantas aja banyak masyarakat yang pengen jadi anggota dewan Pak. Bener nggak? Ya, seperti itulah. Oke Pak, kita lewat mana Pak? Bisa langsung? Ya langsung boleh. Lewat sini. Ayo, silakan ya. Oke Pak, Pak Ihsan, kalau boleh tahu gedung DPR yang tinggi dan megah ini kalau boleh tahu berapa lantai sih Pak sebenarnya? Sini ada 2 lantai, paling lantai ketiganya hanya balkon. Ya, balkon untuk menyaksikan sidang paripurna. Oke, nah untuk seluas lahan sendiri seberapa besar Pak? Kalau boleh tahu perkiraan Bapak? Ya ini kalau tidak salah di aset kita sekitar 2 hektar ini kalau tanahnya, kalau bangunannya sekitar 2000 ini. Oke, nah kita lihat dari atas nih Bapak ya, untuk melaksanakan pelantikan besok Pak. Iya Bapak, mengingat tamu undangan besok yang cukup banyak dan juga anggota DPRD yang terpilih ada sekitar 50 orang, otomatis ini membutuhkan parkir yang cukup luas Bapak. Ya. Kalau boleh tahu apakah parkir antara tamu dan pejabat terpilih dibedakan atau sama saja Pak? Ya parkir kita sudah dibagi jadi parkir sisi VIP A dan VIP B. Jadi parkir nanti di sini di dalam ini untuk Forkopimda sampai belakang. Lumayan luas. Kemudian ada parkir di halaman sebelah untuk undangan lainnya. Nanti kalau masih nggak ketampung kita parkir di halaman dinas perhubungan. Oke. Banyak Pak, kantong parkir banyak. Nanti sebelahnya juga bisa dipakai. Oke. Tapi mengingat sering adanya rapat dan parkir nggak cukup, apakah ada ke depan ada penambahan lahan di DPRD? Kalau untuk rapat biasa cukup. Cukup ya Pak? Ya cukup luas ini. Oke, kita ke dalam lagi Bapak. Ya boleh. Oke. Oke Pak Ihsan, kita sudah memasuki lantai 2 ya Bapak ya. Ya. Nah ini ada 2 tangga Pak, apakah memang tangga sebelah kiri itu tangga khusus? Ya itu khusus untuk disabilitas, kita harus punya kan. Jadi itu untuk disabilitas yang ini untuk kita. Yang diberikan kesehatan ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini ruangan ataupun lantai yang akan digunakan untuk pelantikan besok Bapak. Ya. Ada beberapa ruangan sih Pak ya, cukup besar kanan dan kiri. Tapi kita fokus untuk pelantikan besok ya Bapak betul. ya. Karena memang ada karpet merah nih Pak. Ya ini sebenarnya ini emang untuk pelantikan atau emang setiap hari seperti ini Pak? Oh ini khusus untuk pelantikan kalau ini. Oke, jadi untuk hari-hari biasa tidak ada? Enggak ada. Oke. Ini hanya untuk pelantikan, terus untuk rapat ulang tahun kita provinsi, ulang tahun Lampung Tengah, ulang tahun kemerdekaan, kita pesan.
Oke, jadi ini adalah ruangan tepat sebelum gedung DPRD yang akan digunakan untuk pelantikan besok, Bapak ya. Betul. Nah, ruangan ini ruangan apa nih Pak? Untuk apa besok fungsinya Pak? Ini untuk tamu. Nanti tamu undangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Itu ada kursi nanti di sini. Sampai dengan ke atas untuk pers di sebelah kiri, tamu undangan lagi sebelah kanan di atas di lantai 2. Jadi ini ada kursi besok Bapak ya? Ada penuh kursi ya, Bapak penuh ya? nanti. Oke, tapi untuk sirkulasi udara kayaknya agak panas Ya, nanti Pak ya? kan dibuka itu. Kita buka semua. Oke, jendela akan dibuka Bapak ya. Oke. Lalu Pak, di sini apakah ada layar Pak? Ada layar yang bisa untuk melihat prosesi pelantikan di dalam. Ada berapa banyak layar di ruangan ini? Kalau ruangan ini kan ada TV besar tuh 70 ini. Terus di luar tadi itu ada 3. Ada TV-nya, ada proyektor. Nanti sini juga ada proyektor di sebelah situ. Oke. Jadi banyak. Jadi yang di luar pun bisa live menyaksikan. Betul. Melihat prosesi seperti apa ya Bapak ya? Betul. Pelantikan di dalam karena memang keterbatasan kuota yang bisa masuk ke dalam ya, Bapak keterbatasan ruangan gedungnya. Oke Pak, selain untuk ruang tamu undangan di sini, ada fungsi lain Pak di sini Pak? Biasanya untuk hari biasa itu? Kalau hari biasa ini kalau rapat paripurna biasa dia meja tamu untuk menerima tamu untuk absen anggota dewan yang kita hitung sebelum paripurna kan biasa dihitung dulu. Menghitungnya di sini. Oke, untuk pelantikan sendiri apakah ada kayak dekorasi, ornamen gitu nggak sih Pak? Ada, kayak memeriahkan ada. Nanti gitu? kita lihat di dalam. Di dalam ya, Iya. oke. Kalau itu nanti di dalam kelihatan. Ya Bapak, kita sudah memasuki, kalau di sini sih tulisannya ruang sidang Pak. Ya, memang ruang sidang, ruang paripurna sidang. kan? Ruang paripurna, Ya. tapi besok ini akan digunakan untuk... Ya, karena memang sidang paripurna dia. Oh iya betul, pelantikan. Kita masuk Bapak ya? Ya, silakan. Bapak duluan Pak. Wow, jadi seperti ini pemirsa gambaran ataupun visual dari ruang pengambilan sumpah Ya. anggota legislatif Kabupaten Lampung Tengah ya Bapak ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu Pak, sebanyak ini ada berapa kursi Pak? Waduh, kalau untuk anggota lebih- yang lama 50, anggota baru 50, terus undangannya yang sisi ini 25, ini 25, itu OPD, sejumlah OPD, itu untuk tamu lainnya, kalau Forkopimda dan ini banyak. Banyak ya Bapak ya? Ya. Oke, jadi untuk di atas sisi kanan kiri itu Forkopimda ya Bapak ya? OPD. OPD. kita. Kalau Sama Forkopimda? nanti kan ada PKK, ada Dharma Wanita di situ semua ikut di dalam. Ikut Forkopimda menyaksikan di ya, depan Bapak ya? dia, di depan. OPD di depan. Forkopimda. Oh Forkopimda. Ini OPD sebelah kiri. Kan Forkopimda ini cukup banyak Pak di Lampung Itu. Tengah. Enggak, Forkopimda kan hanya dari polisi, dari kejaksaan itu Forkopimda, dari Dandim. Oke. Ada kurang lebih berapa orang Pak? Forkopimda kita ya itu dari Kapolres, Kajati, Kajari, kemudian Dandim. Oke. Gitu. Ya itu wakil bupati ya. Yang sudah disiapkan kursinya Iya. Bapak ya. Di sebelah Kiri. Kiri. Ya. Oke. Sebelah kanan kan untuk sekda dan lainnya. Oke, dari perangkat daerah ya Bapak Ya, ya? betul. Oke, kita lihat juga Pak dari sisi ruangan ini Pak, ini kan cukup besar Pak ya. Ya. Untuk AC ini kira-kira mumpuni nggak Pak? Oh, mumpuni. Apalagi kan besok orangnya banyak Pak, biasanya kalau ruangan yang kecil itu AC-nya nggak berimbang Kebetulan AC gitu, Pak. banyak di sini, ada banyak AC cukup dingin nanti malah. Jadi dipastikan aman dan nyaman ya Bapak ya? Oke Pak, lalu selanjutnya Pak, untuk yang duduk di barisan paling depan Pak. Ya Kita bisa nggak, Pak, depan lihat? itu kan nanti ketua DPRD periode 2019-2024 ada dari gubernur, dari bupati, di atas semua nanti itu. Oke, untuk layar proyektor sendiri Pak, layar besarnya? Layar besar ada 2. Ada 2 ya kanan Bapak ya? kiri, ya. Oke, dan itu sudah dipersiapkan? Sudah pastinya, kita Bapak ya? geladi kemarin tuh. Sudah siap semua. Oke, Pak, kita mau tahu juga nih, di mana sih letak persisnya pengambilan sumpah itu dilakukan Pak? Di sebelah mana kan, siapa tahu ke depan nih pemirsa ada yang bakal dilantik juga. Ya. Jadi nanti kan ini kan anggota dewan yang baru nih, majunya nanti di sana semua. Sana berjejer sampai 50. Nanti yang muslim di sini, yang Nasrani sebelah sana, terus yang agama lainnya sebelah sana lagi. Oke, nah ini menarik sekali. Jadi artinya besok itu ada beberapa tokoh agama ya Bapak ya? Ada. Yang ikut melantik karena memang keberagaman yang ada Ya, Bapak ya? dari kementerian dari pengadilan agama kita siapkan kan untuk disumpah. Oke, dan itu sudah disiapkan dari pengadilan agama Rohaniawan, ya. untuk tokoh-tokoh agama yang hadir ya Bapak Ya. ya? Oke, besok ada berapa tokoh agama Pak yang hadir Pak?
Bukan tokoh agama ya, jadi dia yang mengambil rohaniawan. Rohaniawan Ya. disebutnya Bapak ya. Di Lampung Tengah sendiri ada berapa besok Pak yang hadir di sini? Ada jadi Muslim, kemudian yang Hindu dan Katolik, hanya tiga. Katolik ya. Oke. Tiga dia. Oke. Nah Bapak, kita pengen lihat juga nih Pak, letak lokasinya kan di sini nih Bapak ya. Ya. Saya melihat ada podium ya Bapak ya. Ya, podium itu ya. Ukurannya agak kecil. Ya itu hanya untuk ini nanti itu membacakan sambutan di situ semua nanti. Oke, Karena sambutannya. di sini area untuk pelantikannya, untuk pengambilan sumpah. Oke, jadi memang diberikan space kosong Bapak ya supaya lebih luas. Iya. Pak, saya tertarik dengan warna-warna motif di meja Bapak. Ini sebenarnya, ini kan kita tahu ini merupakan motif dari Suku Lampung Bapak ya, kesenian Iya, betul. Suku Lampung Bapak ya. Ini memang dari dulu atau hanya karena akan ada sidang Bapak? Atau setiap hari memang seperti ini tampilannya? Nggak, ini biasanya kita siapkan kalau untuk rapat-rapat, kalau dulu nyebutnya rapat paripurna istimewa. Rapat paripurna istimewa, Ya oke. kalau dulu nyebutnya gitu, kalau sekarang kan nggak ada lagi istilah itu. Jadi kayak HUT Lampung Tengah, HUT Provinsi, HUT Kemerdekaan, pelantikan, Iya. PAW, ini dia layoutnya seperti ini. Kalau enggak dia hanya bendera merah putih biasanya. Oke, bendera merah putih. Untuk dari segi teknik kelistrikan sendiri Pak, udah siap kah? Atau takut nanti pas lagi ngomong nikmati atau Enggak, kan semua sudah kita geladi, kemudian kita sudah hubungi PLN, mudah-mudahan besok mereka nggak mati lampu, tapi kalaupun terpaksa mati lampu ada genset. Ada genset dengan kapasitas yang sudah cukup. Sudah digeladi, semua kita geladi kemarin. Sudah dipersiapkan dari segala macam teknik ya Bapak ya. Untuk pencahayaan Pak, apakah begini nih kondisi besok atau nanti lampu akan hidupkan semua? Hidup semua nanti. Oke. Terang, pokoknya besok itu terang dan jelas. Jelas ya semua Bapak ya. Kalau untuk dari sound system sendiri Pak, kita kan juga yang namanya dalam ruangan kan yang paling ujung bisa nggak kedengeran Pak ngomong di depan. Sudah dipersiapkan juga Pak sound systemnya? Di luar tadi kan sudah ada, sedang dipasangkan. Sudah yang sound system tambahan daripada untuk pelantikan beda dengan yang biasa. Oke, karena memang ini adalah prosesi yang dinanti-nanti ya Pak ya. Jadi harus perfect. Sudah ada yang tidak tidur kayak. Tapi Bapak kan sampai hari ini Bapak persiapan Bapak. Kami sudah hampir 3 hari di sini, 3 hari. malam. Pulang malam. Ya, kita geladi lagi. Lagi persiapan kan. Oke. Kalau untuk di atas Pak, di podium atas tuh, itu kan terbuka Bapak ya? Nanti siapa orang-orang yang berdiri di situ? Itu berdiri atau duduk Pak? Duduk, ada kursi itu di atas. Ada kursi ya? Sebelah kiri nanti pers semua. Pers, oke. Karena pers nggak boleh masuk di dalam area ini. Betul. Sama tamu lainnya. Nah untuk pers sendiri media nih Pak yang tergabung atau yang diberikan kesempatan meliput, itu dari Lampung Tengah saja atau dari Provinsi Lampung semua? Ya boleh? semua boleh lah itu. Boleh semua ya Bapak ya? Kan pers kan, kita kan zaman modern. Iya. Dari Lampung Tengah bisa langsung dapat mereka. Oke. Oke Pak, untuk penjagaan sendiri Pak, sebenarnya gedung DPRD ini ada yang jaga nggak sih Pak kalau malam gitu? Ya ada. Ada pasti ya Bapak ya? Ada pengamanan namanya. Oke, jadi aman lah semua Bapak ya? Oke. Oke Pak Iksan, kan di sini letak besok posisi yang akan dilakukan pengambilan sumpah Bapak. Kalau boleh tahu, ini meja tempat kita talk show tadi, ini memang setiap hari di sini atau memang sengaja ditempatkan Ini untuk sidang besok? Untuk besok, untuk pengambilan sumpah, kemudian kan ada tanda tangan berita acara. Tanda tangan berita acara. Berita acara penyerahan, nanti kan ada penyerahan palu, penyerahan kendaraan operasional, nanti kita di sini semua. Oke, dan juga orang-orang yang sudah ditetapkan untuk berdiri di depan sesuai dengan papan namanya ya Bapak ya? Yang ada. Oke, tapi ada gubernur Pak ya? Iya, ada nanti dari. Apakah dipastikan hadir besok Pak? Enggak, biasanya kan sana serentak kan. Jadi mewakili gitu Bapak ya? Oke Bapak, wah kita sudah sedikit room tour nih pemirsa mengenai seperti apa sih gambaran dari persiapan pelantikan besok Bapak ya, yang akan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. Pelaksanaan pelantikan anggota legislatif yang dipercaya oleh masyarakat mengemban tugas selama 5 tahun ke depan akan berlangsung mulai besok Bapak ya. Mudah-mudahan tanggung jawab yang diemban, yang dipercayai masyarakat untuk mengembangkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih maju dan berjaya bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Amin. Saya Ibu Ramana dan juga Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Andes Iksan MSI, pamit undur diri dari Dialog Khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.